Shalom Jemaat Tuhan, bersama saya Kirana yang akan menyampaikan info sepekan. Yes, God is good forevermore. God. Mesbah keluarga di bulan Desember dikhususkan untuk perayaan Natal setiap MK. Setiap MK dapat mengirimkan video singkat dan ucapan selamat Natal paling lambat Senin 22 Desember kepada Bapak Nathanael Kristanto. Video setiap MK akan ditayangkan pada perayaan Natal gereja di Instagram dan juga Facebook gereja. Doa persiapan ibadah raya setiap hari Sabtu pukul 4 sore di gereja. Bagi para pelayan Tuhan yang bertugas diwajibkan untuk hadir. Ibadah spesial perayaan ulang tahun gereja yang ke-41 pada hari Minggu, 7 Desember pukul 8 pagi di gereja, disertai dengan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Ibadah anak pada jam 8:30 pagi di lantai 2 gereja. Tabungan kegiatan gereja tahun 2025 dibagikan setiap bulannya di minggu ketiga. Dihimbau setiap jemaat bisa menabung minimal 5.000 per bulan. Tabungan ini untuk mendukung kegiatan gereja selama tahun 2025. Budget Natal tahun 2025 sebesar Rp22.625.000. Dana yang sudah masuk sebesar Rp21.894.000. Dana yang masih dibutuhkan sebesar Rp731. Bapak Ibu Saudara bisa berpartisipasi lewat tabungan kegiatan gereja atau memberikan persembahan Natal di kotak atau kantong kolekte. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Ibu Dewi Enggar dan Ibu Rifka Nurjana pada tanggal 26 November. Ezekiel Alan Kusuma pada tanggal 28 November. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di akhir tahun ini kita memasuki musim yang penuh sukacita, musim di mana Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, sesuai dengan tema Natal kita dari Matius 1 ayat 21-24. Mari siapkan hati untuk merayakan setiap ibadah dan perayaan yang telah disusun. Berikut rangkaian Natal dan Hari Ulang Tahun Gereja 2025. Ajak keluarga dan mari rayakan kasih Tuhan bersama. Untuk seluruh jemaat wanita, Natal WBI bergabung dengan WBI Selatan 1 diadakan pada hari Jumat 5 Desember jam 5 sore di Gereja Bethel Area. Jangan lewatkan persekutuan yang penuh kasih dan sukacita Natal.
Kita akan memulai bulan ini dengan ibadah hari ulang tahun gereja yang diadakan pada hari Minggu 7 Desember jam 8 pagi di gereja. Mari rayakan kesetiaan Tuhan atas perjalanan 41 tahun GBI Ebenezer Siranda. Halo adik-adik, jangan lupa datang di perayaan Christmas Victorious Kids yang diadakan pada hari Minggu 14 Desember jam setengah 3 sore di gereja. Seluruh kaum pria diundang untuk hadir dalam Natal Pria Sukacita yang diadakan pada hari Selasa 16 Desember jam 7 malam di gereja. Natal Dewasa Muda pada hari Minggu 21 Desember jam 5 sore di gereja. Ibadah dan perayaan Natal pada hari Kamis 25 Desember jam 5 sore di gereja. Mari rayakan bersama Natal tahun ini dengan tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Untuk para pelayan Tuhan, perayaan Natal pelayan Tuhan diadakan pada hari Minggu 28 Desember jam 5 sore di gereja, disertai dengan tukar kado seharga Rp10.000. Kita akan mengakhiri tahun ini dengan ucapan syukur dalam ibadah tutup tahun yang diadakan pada hari Rabu 31 Desember jam 7 malam di gereja. Shalom anak Youth Retreat diadakan pada hari Jumat 16 Januari sampai hari Sabtu 17 Januari di Agrowisata Perkemahan Kuncen. Youth Retreat diadakan secara gratis. Jadi, jangan lupa daftarkan diri kepada pengurus youth agar tidak tertinggal informasi. Ditunggu ya. Mari hadir bersama keluarga menikmati setiap ibadah dan perayaan yang sudah disiapkan. Kiranya melalui rangkaian Natal tahun ini, kita semakin merasakan damai dan penyertaan Tuhan dalam keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Sekian info pekan ini, tahun 2025, tahun kemurahan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Sebelum kita mulai ibadah, kita mau membaca ayat Mas minggu ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca bersama-sama. Saya hitung 1, 2, 3. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Sekali lagi kita mau katakan 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu atas setiap kami. Sungguh kami kagum atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami membawa hati kami, membawa hidup kami. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita
hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama, katakan Cara-Mu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku
kami kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi setiap kami. Sungguh tak terbatas kuasa-Mu. Sumber kekuatan kami, Kaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh mengasihi kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas untuk setiap kami. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuat di setiap langkah hidupku. Terbatas Tuhan, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ini seruan kami, tak terbatas
kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu untuk setiap kami hingga kami boleh ada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini, biar Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara di tempat ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh Bapak Ibu beri salam kanan kiri, katakan mari bersuka cita buat Tuhan. Mari sama-sama katakan. Na 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 Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam. Mari mengangkat tangan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Pagi hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oh, mari bertepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama kita mau katakan. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 Haleluya, mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan.
setelah pujian kita akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Masih bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama dengan anak sekolah minggu. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hatiku bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, kita mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Nanti Saudari Sena akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di tempat ini. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan berkat-Mu yang terus Kau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan anak-anak sekolah minggu GBI Ebenezer ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memimpin setiap kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dalam sekolah mereka, dalam keluarga mereka, dalam masa depan mereka. Kami percaya mereka ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan terus bersama-sama dalam mereka, dalam proses tumbuh kembang mereka, dan juga Kau memberkati orang tua mereka yang akan senantiasa membimbing mereka. Juga sebentar mereka akan sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati guru-guru yang akan mengajar mereka. Biarlah setiap firman yang didengar bisa tertanam dalam hati mereka dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat berbakti untuk anak-anak sekolah minggu. Kita akan doa syafaat. Kita mau pujikan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Inilah kerinduan kami Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang suka berdoa,
Jadikan kami orang-orang yang punya beban untuk bangsa ini. Dan inilah kerinduan kami pagi hari ini. Biar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, percaya di dalam hatinya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menebus segala dosa-dosa mereka, sehingga pada akhirnya mereka boleh menikmati kerajaan surga, diselamatkan bukan karena kami baik, bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau mengasihi bangsa ini. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia Ebenezer, di mana kami bergereja, di mana kami bernaung. Biarlah melalui gereja yang kecil ini Tuhan selalu ada. Tuhan memberkati Bapak Ibu Gembala Deni Wijaya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Kris, Bapak Ibu Tony Titus, Tante Lidialo, seluruh pelayan-pelayanmu yang belajar melayani Tuhan. Baik penerima tamu, pemain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, seluruh pengurus-pengurus komisi-komisi yang ada, kaum pria, kaum wanita, dewasa muda, guru-guru sekolah minggu, sidang jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau menjadikan kami saksi-saksi yang hidup. Kami rindu kami tidak hebat hanya di dalam pelayanan, hebat di dalam gereja. Tapi kami rindu tuntunan-Mu, urapan-Mu, karena kami percaya Engkau mampu mengubah kami. Engkau mampu menjadikan kami alat-Mu untuk kami menjadi terang, kami menjadi garam di dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam setiap aspek hidup kami boleh menjadi berkat. Sehingga pada akhirnya semua orang boleh melihat, inilah anak-Mu yang Tuhan sudah tebus. Kami boleh menjadi berkat tersendiri. Kami boleh menjadi terang di dalam keluarga, di dalam kami bergereja, di dalam kami bermasyarakat, di dalam kami bekerja, dimanapun Tuhan taruh kami. Biarlah terang Tuhan selalu ada. Kami boleh menjadi berkat. Dan lewat hidup kami, lewat tutur kata, perkataan, tindakan kami, Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang beberapa saat lagi kita akan mulai mengadakan ibadah-ibadah. Kiranya Tuhan memberkati panitia, Tuhan akan mencukupkan segala yang dibutuhkan. Bahkan setiap ibadah yang ada di tempat ini boleh mendatangkan berkat. Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Kami berdoa untuk rangkaian Natal, mulai ulang tahun gereja, Natal, bahkan perayaan-perayaan yang lainnya. Kami percayakan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah ini tidak hanya sekedar perayaan hura-hura, bukan hanya perayaan yang menyenangkan hati kami, tapi semuanya akan kami gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan yang dimuliakan, dan Tuhan yang disenangkan. Bapa, pagi hari ini kami juga teringat akan bangsa dan negara kami. Begitu banyak bencana yang terjadi beberapa saat belakangan ini. Kami tahu Tuhan itu tidak lepas dari kehendak-Mu. Dan biarlah kami belajar menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu apapun yang terjadi atas bumi ini tidak lepas dari kehendak-Mu. Doa dan harapan kami, Tuhan akan melawat, Tuhan akan memberkati mereka yang saat ini sedang mengalami musibah, baik tanah longsor, banjir, gunung yang meletus di Semeru. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Biarlah kasih, anugerah, kemurahan-Mu boleh melawat setiap mereka yang terkena bencana, bahkan mereka yang kehilangan keluarga. Tuhan, mari Kau akan hiburkan, beri kekuatan, kemampuan. Keluarga yang ditinggalkan boleh mendapatkan kekuatan tersendiri.
dan para pengungsi, para korban yang saat ini berada di pengungsian. Tuhan memberkati sarana prasarana, Tuhan memberkati seluruh relawan yang ada. Jadikan mereka alat Tuhan untuk mereka membantu meringankan beban hidup mereka. Dan kalau ini memang kesalahan kami, ini kesalahan mereka, kami mewakili mereka mohon ampun Tuhan, biar Engkau mengampuni mereka, sehingga mereka mendapat kekuatan baru, penghiburan yang baru yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Ibu Lydia Ari, yang oleh karena kemurahan dan rencanamu Engkau sudah memanggil suami dari Ibu Ari. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, Tuhan memberikan kekuatan penghiburan, agar keluarga yang ditinggalkan punya kekuatan yang dari Tuhan. Dan untuk acara selanjutnya kami percayakan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang berkarya. Pagi hari ini kami juga menyerahkan seluruh pejabat-pejabat yang ada di negeri kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang membantu, kepala-kepala pemerintahan dari pusat sampai daerah tingkat kelurahan, RT, RW, bahkan seluruh pejabat negara yang Tuhan percayakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Kami rindu Tuhan, pengampunan-Mu terjadi, pengampunan-Mu Engkau turunkan, sehingga semua pejabat yang ada dari presiden sampai tingkat yang paling bawah menikmati lawatan, menikmati campur tangan Tuhan, menikmati hikmat yang dari Tuhan, sehingga apapun yang akan terjadi ke depan atas bangsa ini, itu semata-mata karena Engkau yang menggenapi firman-Mu, yang kami tahu Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk Kota Salatiga, berkati Bapak Wali Kota dengan jajaran pemerintahan daerah, berkati dengan hikmat-Mu, sehingga Kota Salatiga bisa dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan hikmat yang dari Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat boleh melihat, menikmati campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan melalui Kota Salatiga tercinta. Kami juga berdoa untuk badan kerjasama gereja-gereja yang ada di Kota Salatiga. Tuhan memberkati seluruh kepengurusan, Tuhan memberkati seluruh program untuk menyelesaikan yang tinggal beberapa bulan lagi. Tuhan memberkati semuanya boleh mendatangkan kebaikan, bahkan hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam BKKS terus menikmati lawatan, jamahan, urapan yang dari Tuhan, dan anak-anak Tuhan yang ada di Kota Salatiga melalui hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalamnya terpelihara dengan baik, hidup lebih baik, takut akan Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak jemu-jemunya kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang berharap untuk kembali sehat. Kami tetap berdoa untuk Ibu Herminten, kami berdoa untuk Ibu Ati, kami berdoa untuk Ibu Rum, untuk Pak Joko Titus, Pak Heri, Pak Sukijan. Apapun yang diusahakan mereka itu hanya sebagai sarana, tapi Engkau yang akan terus memberkati, dan pada akhirnya kerinduan mereka untuk kembali sehat itu boleh menjadi kenyataan. Dan yang lebih penting, mereka terus hidup takut akan Tuhan dan hidup bermanfaat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Jadikan kami rumah doa-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi
semua suku bangsa datang menyembahmu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jemaat saja katakan, bawa hidup. Penuhi hatiku dengan urapan di mezbah-Mu Tuhan. Mendengar suara. Sambil bangkit berdiri kita mau katakan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
dengan sungguh-sungguh. Katakan, inilah kerinduan kami ya Tuhan. Bahwasanya hidup kami mau Tuhan menjadi rumah doa-Mu. Berdoa buat bangsa kami, berdoa buat kota kami. Ya Bapa, agar semua suku bangsa datang menyembah dan aku jadikan aku. Amin. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang. Sekali lagi katakan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Glory, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah kerinduan hati kami. Jadikan hidup kami rumah doa-Mu ya Bapa. Agar kami berdoa buat keluarga kami, berdoa buat sahabat-sahabat kami, berdoa buat orang-orang yang belum mengenal kasih-Mu Tuhan. Berikan hati kami kerinduan untuk mencari senantiasa wajah-Mu, hati-Mu ya Bapa. Karena hari ini Tuhan, hari yang jahat. Kami perlu Engkau Tuhan hari-hari ini. Pegang tangan kami, pegang hidup kami Tuhan. Agar kami juga tidak jatuh Tuhan. Sebab itu kami perlu Engkau Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih kami boleh memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terlebih lagi pagi hari ini kami rindu. Kami menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menuntun kami, membawa kami lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan hari-hari ini. Berikan kami hikmat pengertian Tuhan, agar kami memberikan hidup kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah telinga kami mau siap mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan ya. Besok kita sudah memasuki bulan Desember. Kalau sudah masuk Desember, wah suasana Natal itu sudah terasa dan menambah sukacita kita, amin. Nah Bapak Ibu masih di bulan doa ya, karena ini adalah minggu terakhir di bulan November, bulan doa. Jadi Bapak Ibu saya harap jangan bosan-bosan ya mendengarkan temanya doa lagi, sudah tahu. Teorinya sudah tahu, tapi prakteknya apakah sudah dilakukan kita hari-hari ini? Berdoa senantiasa mencari wajah Tuhan. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang baik. Kita melihat begitu banyak bencana terjadi di mana-mana ya. Beberapa bulan yang lalu sudah saya sampaikan tentang berdoa dan berjaga-jaga. Saya ingat lagi apa yang saya sampaikan. Saya pernah sampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu kan semakin dekat ya. Memang Tuhan berjanji kepada Nuh melalui apa tandanya? Pelangi ya.
bahwa Tuhan tidak akan pernah menurunkan air bah lagi. Tapi Bapak Ibu sadari, bencana itu bisa saja terjadi, bukan melalui air bah saja, tetapi melalui bencana-bencana yang kita boleh lihat hari-hari ini. Begitu banyak terjadi banjir bandang di Padang, di Sumatera, Sibolga, di Aceh, dan lain. Ini terjadi di Indonesia. Kita tidak tahu terjadi bencana alam juga di luar sana ya. Begitu banyak. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus sedemikian rupa hidup kita berjaga-jaga dan selalu tetap berdoa. Amin. Karena bulan ini seperti yang saya katakan adalah bulan doa. Khususnya di GBI. Di GBI kan, bulan November adalah bulan doa. Bulan Oktober adalah ini pertanyaannya. Harus diingat, bulan Oktober adalah bulan misi Oktober. Karena bertepatan ulang tahun saya. Bulan misi, bulan November adalah bulan doa. Nah, mengapa bulan disebut bulan doa ya di dalam GBI ya? Karena bulan November itu sudah berada di penghujung penutupan tahun. Sehingga menjadi momen untuk kita kembali merenungkan perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sepanjang tahun ini Tuhan sudah bekerja di antara kita, memberkati kita. Sebelum, saya ingat sekali ya, sebelum memasuki tahun 2025 kan banyak prediksi-prediksi mengatakan bahwa tahun ini adalah masa yang sulit. Khususnya perekonomian, terjadi pilot, PHK di mana-mana dan sebagainya. Tetapi kita sudah memasuki di penghujung tahun. Saya melihat kehidupan Bapak Ibu di sini, wah luar biasa sukacita, amin. Mukanya berseri-seri. Artinya Bapak Ibu di tempat ini diberkati terus, dipelihara Tuhan, dilindungi Tuhan, amin. Patutnya kita berdoa dan bersyukur. Sepanjang tahun Tuhan sudah menolong kita dan kita berdoa untuk tahun yang akan datang 2026. Biarlah kita mempersiapkan visi, mempersiapkan pelayan kita, pekerjaan kita untuk tahun yang akan datang lebih baik lagi. Amin. Inilah disebut dengan bulan doa. Nanti kalau bulan Desember kan sibuk dengan Natal. Jadi Natal kan bercerita tentang kasih Kristus. Makanya bulan November ini tepat. Nah, Bapak Ibu, judul khotbah pagi hari ini berbicara tentang pentingnya berdoa ya. Pentingnya berdoa. Memang kalau kita melihat bahwa kenapa kehidupan orang percaya, orang Kristen itu selalu mengatakan bahwa berdoa itu sangat penting sekali. Memang sangat penting. Sangat penting. Untuk itulah Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk berdoa tidak jemu-jemu. Kita akan baca ya. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan membaca dengan cepat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya apa? Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Yesus, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang,
Adakah ia mendapatkan iman di bumi? Nah, inilah yang saya katakan bahwa berdoa itu sangat penting. Makanya Yesus memberikan perumpamaan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Jangan kamu jemu-jemu berdoa. Nah, kita melihat ya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu di dalam Lukas 18 ayat 1. Di sana bahasa Yunani adalah ekaken. Ekaken artinya apa? Tidak menjadi lemah. Berdoalah kamu dengan tidak menjadi lemah. Berdoalah kamu dengan tidak menyerah. Berdoalah kamu dengan tidak putus asa. Tidak kehilangan semangat. Terus berdoa. Apapun terjadi, terus berdoa. Amin. Nah, ini yang penting. Jadi berdoa tidak jemu-jemu. Sekalipun masalah itu tidak kunjung hilang, bahkan bertambah. Wah, bertambah lagi. Belum selesai masalah satu, datang lagi masalah yang lain. Bertubi-tubi menyerang kita. Tetapi firman Tuhan katakan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Hal ini dilakukan oleh seorang janda yang tidak menyerah. Kita melihat tadi, kita membaca firman Tuhan ya. Janda ini tidak menyerah. Dia terus mendatangi hakim yang lalim. Firman Tuhan katakan hakim yang lalim, hakim yang tidak takut akan Tuhan, hakim yang tidak mempedulikan siapapun. Bahkan firman Tuhan katakan perempuan ini diacukan, ditolak. Berapa kali ditolak. Tetapi apa yang dilakukan seorang janda ini? Dia terus datang. Dia katakan, Pak Hakim, tolong saya, bela perkara saya. Terus datang setiap hari, walaupun ditolak, terus datang. Terus menghampiri hakim yang lalim itu, yang tidak takut akan Tuhan. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kita tahu bahwa seorang janda yang ditinggal suami itu, dia sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa ya. Tidak mempunyai tempat bersandar dan berharap. Dia hidup seorang diri, seorang janda pada waktu itu ya. Secara sosial mereka ini termasuk kelompok-kelompok yang lemah. Karena hidupnya seorang diri, tidak ada yang membantu perkaranya. Bahkan keluarganya pun tidak membantu perkara janda itu. Tidak menemani janda itu datang kepada hakim yang lalim. Jadi seorang janda ini berjuang sendiri. Dia datang terus kepada hakim itu agar perkaranya itu dibela oleh sang hakim. Kita lihat firman Tuhan katakan, karena kegigihan daripada janda ini, usahanya yang begitu keras, ketekunannya setiap hari dia datang. Akhirnya apa? Hakim yang lalim yang tidak takut Tuhan itu saja bisa membela perkara seorang janda ini. Oleh karena apa? Oleh karena hakim itu berpikir, daripada dia akan menyusahkan saya setiap hari kan, terus datang menyusahkan saya, jangan-jangan dia akan apa? Mengganggu saya atau menyusahkan hakim itu. Akhirnya hakim itu pun membenarkan perkara seorang janda ini. Nah, makanya firman Tuhan katakan, apalagi Tuhan Allah yang maha benar, Allah yang maha kasih, hakim yang benar, dia pasti membenarkan setiap orang yang berseru kepadanya siang dan malam. Amin. Sama ini ceritanya seperti seorang bapak sayang kepada anaknya kan. Kalau anaknya minta batu, kalau anaknya minta roti, tidak mungkin diberi batu, benar tidak? Kalau anaknya minta ikan, tidak mungkin diberi ular dan kalajengking, seperti itu. Jadi seorang bapak yang jahat pun, seorang hakim yang lalim pun bisa melakukan hal yang benar. Apalagi Allah kita yang maha benar, maha pengasih, maha penyayang. Dia akan membenarkan, dia akan membela segala perkara kita, persoalan kita, masalah kita. Asal kita tidak jemu-jemu untuk datang menghampiri dia. Amin.
Jangan jemu-jemu. Jangan sedikit loyo. Jangan sedikit kecewa. Banyak orang anak-anak Tuhan ini hari-hari ini kecewa. Jawaban doanya tidak dikabulkan, kecewa, undur daripada Tuhan. Ngapain berdoa? Seperti itu ya. Jadi pikiran kita akhirnya menjadi orang Kristen kerupuk, melempem kayak gitu ya. Tidak seperti seorang janda ini, tahan banting, tidak menyerah, tidak putus asa. Tidak putus asa dia, tidak menjadi lemah. Dia terus dengan gigih berharap akan terjadi pertolongan. Nah, Bapak Ibu, doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kita seringkali mendengar hari ini, amin. Ini seperti sebuah teori yang terekam di atas di dalam kepala kita. Doa itu nafas hidup orang percaya, benar. Saya percaya memang benar. Sama seperti tubuh yang membutuhkan udara ya. Tubuh kita ini membutuhkan oksigen. Roh kita itu juga membutuhkan doa, Bapak Ibu. Makanya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Saudara bisa bayangkan di sini, kalau tubuh kita membutuhkan oksigen atau udara, saya ingin katakan, tetaplah bernafas. Amin. Kalau kita bernafas artinya kita hidup. Seperti itu. Makanya firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Supaya apa? Supaya kita hidup, roh kita hidup seperti itu. Makanya firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Kalau tubuh kita membutuhkan oksigen, tetaplah bernafas. Karena hidup makhluk itu tidak bisa terlepas daripada oksigen, udara yang dihirup. Hanya orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mati, mereka tidak bernafas lagi. Makanya tubuh kita membutuhkan oksigen, udara. Begitu juga roh kita membutuhkan doa, membutuhkan persekutuan dengan Bapaknya, sumber kehidupan. Seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita harus berdoa ya? Minggu kemarin sudah dibahas Bapak Gembala ya, mengapa kita harus berdoa. Tetapi saya di sini mengambil sesuatu yang berbeda ya. Jadi doa itu merupakan wujud ketergantungan kita dengan Tuhan atau sebuah relasi ya. Nah, seperti tadi, tanpa doa ibarat ikan tanpa air. Benar tidak? Ada ikan yang hidup tanpa air? Tidak ada. Kecuali kalau di pasar-pasar pasti ikannya sudah mati tanpa air ya. Nah, jadi ikan itu dia bergantung hidupnya sepenuhnya kepada air. Jadi tidak bisa dipisahkan, ikan dan air dipisahkan. Ikan itu pasti akan mati. Demikian juga kita. Kalau kita terpisah daripada Tuhan, hidup kita akan mati. Roh kita akan kering, roh kita akan mati seperti itu ya. Nah, ini yang firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Tegas sekali firman Tuhan. Di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi, seekor ikan tidak dapat berbuat apa-apa di luar air. Dia akan mati. Sama firman Tuhan. Kalau sudah ranting itu lepas dari pokok pohonnya, ranting itu akan tidak lama akan menjadi kering dan mati. Makanya firman Tuhan katakan, di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Jadi ini merupakan suatu ketergantungan kita ya kepada Tuhan. Mengapa kita harus berdoa ya? Kan Tuhan itu maha tahu
Ada jawaban seperti ini ya? Mengapa kita berdoa? Tuhan kan maha tahu. Tuhan tahu apa yang aku butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan, kan seperti itu ya. Mengapa harus berdoa? Nah Bapak Ibu, ini ada suatu contoh yang mudah dipengerti ya. Seorang ibu dia akan menyiapkan segala sesuatu kebutuhan keluarganya, benar? Makanannya juga dipenuhi semua untuk keluarganya. Nah, ibu itu hanya menunggu anaknya datang, anak dan suaminya datang. Kemudian mereka berkata, "Mah, aku lapar, aku mau makan." Oke. Padahal ibu itu sudah menyiapkan, benar? Kan ibu itu kan tahu kebutuhan anaknya, kebutuhan suaminya. Dia sudah tahu, tanpa seorang anak meminta pun kepada ibunya, ibu itu sudah menyiapkan lebih dulu, tanpa bicara. Jadi ibu itu tahu, demikian juga dengan Tuhan. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tetapi berdoa itu bukan saja dalam hal meminta kepada Tuhan, bukan, tetapi berbicara relasi tadi, hubungan yang dekat antara kita dengan Bapa kita. Itu berbicara hubungan, sama seperti ibu tadi, dia sudah tahu, dia sudah paham apa yang dibutuhkan anaknya. Makanya dia menyiapkan segala sesuatu sebelum diminta oleh anaknya. Jadi kita harus tetap berdoa, amin. Tetap berdoa, itu intinya bukan berbicara mengenai permintaan saja, tetapi hubungan kita dengan Bapa kita tadi. Jangan kita menjauh daripada Bapa kita, daripada persekutuan kita. Ibaratnya nanti seperti ikan tanpa air akan mati ya. Nah, Yesus mengajarkan kita arti pentingnya berdoa. Yesus sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Bapa, Bapa yang mengutusnya. Jadi Yesus sungguh-sungguh bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Hidupnya, bahkan kalau kita membaca firman Tuhan, Yesus selalu berdoa. Pagi-pagi dia berdoa, dia mencari wajah Bapa, dia berdoa, dia menggantungkan hidupnya sepenuhnya kepada Bapa. Tanpa doa, Bapak Ibu, ibarat rumah tanpa pondasi. Percayalah pasti akan hancur, amin. Kalau membangun rumah tanpa pondasi di bawahnya, maka rumah itu akan rentan dengan kerusakan. Makanya firman Tuhan ada kan, membangun rumah di atas pasir. Jadi tidak ada pondasi. Sama seperti itulah kalau seorang percaya, orang Kristen yang tidak hidup di dalam doa, maka hidup yang dibangunnya itu tadi tanpa pondasi, sangat mudah dirusakkan, sangat mudah dihancurkan, sangat mudah dikalahkan oleh kuasa-kuasa gelap, sangat mudah sekali. Makanya tidak heran banyak keluarga-keluarga Kristen hari-hari ini hancur hidupnya. Kan istri saya beberapa bulan yang lalu kan dia diminta menjadi saksi tetangga kami ya. Karena tetangga kami itu posisinya sedang mengajukan surat cerai. Jadi diminta untuk menjadi saksi seperti itu ya. Nah, kemudian istri saya melihat ada 4 orang lagi ibu-ibu di sana mengajukan cerai. Ditanya oleh istri saya kan, ternyata 4 orang istri-istri itu adalah orang Kristen. Wah, luar biasa sekali ya. Geleng-geleng kepala. Orang-orang Kristen. Makanya ini tugas gereja, tugas kita semua. Untuk apa? Untuk memuridkan mereka supaya mereka benar-benar berakar, memiliki pondasi seperti yang saya katakan tadi. Kalau hidup mereka memiliki pondasi, maka tidak akan mudah dihancurkan. Amin. Perlu apa? Perlu berdoa, bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Kita akan tetap kuat menghadapi badai sekalipun bangunan iman kita tidak akan goyah. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan kan katakan di dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa dan pada waktu itu berjaga-jagalah sambil mengucap
syukur. Nah, firman Tuhan ini berkata bertekunlah di dalam doa, bertekunlah di dalam doa. Tetapi kebanyakan kita menjadi malas berdoa. Angkat tangannya siapa yang malas berdoa? Oh, tidak ada ya, rajin semua berdoa. Puji Tuhan jemaat Godeni ya. Nah, firman Tuhan katakan bertekunlah di dalam doa. Tetapi banyak orang Kristen hari-hari ini malas berdoa. Mereka merasa bahwa doa-doanya kepada Tuhan tidak dijawab. Merasa Tuhan itu tidak memperhatikannya. Oh, saya sudah puluhan tahun berdoa kok Tuhan tidak jawab-jawab doa saya. Tuhan itu katanya mengasihi, tapi kok doa saya tidak dijawab. Seakan Tuhan jauh daripada hidup kita. Seringkali ini membuat kita malas berdoa ya. Jadi ada beberapa doa yang perlu diperhatikan, penghalang doa. Ada beberapa penghalang doa yang perlu kita perhatikan. Pertama, dosa yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan. Ini sangat penting yang pertama ya. Kita membuka di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sangat mudah sekali Tuhan menyelamatkan hidup kita, menolong kita seperti itu ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan selalu mendengar keluh kesah anaknya, selalu mendengar jeritan hati kita. Tetapi di sini dikatakan yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu di situ ya, ialah segala kejahatanmu. Garis miringi, segala kejahatanmu di situ ya. Jadi tahu ya, yang menjadi pemisah mengapa Tuhan tidak mendengar doa kita adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi sebenarnya Tuhan itu mendengar jeritan anak-anaknya, umatnya. Tetapi yang menjadi pemisah itu ialah segala kejahatanmu. Kemudian apa? Ia tidak mendengar oleh karena apa? Oleh karena dosamu. Itulah yang menjadi pemisah kita. Dosa itu menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan ya. Ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kita tahu bahwa mereka bersembunyi dari Allah ya, di dalam Kejadian 3 ya. Jadi Allah tidak menjauhi mereka ketika mereka jatuh dalam dosa. Tetapi Allah mencari mereka. Hai Adam, di manakah kamu? Kan seperti itu kan? Tetapi apa yang dilakukan Adam dan Hawa? Mereka bersembunyi, mereka malu. Oleh karena apa? Mereka telah jatuh dalam dosa. Mereka tidak menaati firman Tuhan. Mereka jatuh dalam dosa. Dosa itulah yang menjadi penghalang untuk kita dekat dengan Tuhan. Tuhan itu selalu berusaha mencari kita, mencari orang-orang berdosa, tetapi dosa itu yang memisahkan. Nangkap di sini ya. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan masih mencari mereka. Tuhan berkata, Adam di manakah kamu? Tuhan mau bergaul dengan Adam. Tetapi dosanya Adam ketika mereka jatuh, mereka menjadi malu di hadapan Tuhan. Mereka merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena dosa inilah. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus pemberesan dulu dosa-dosa kita ya. Nah Bapak Ibu, ketika kita menyimpan kebencian terhadap saudara kita, itu juga merupakan dosa yang harus diselesaikan. Ada sini yang sakit hati, luka hati? Wah banyak, malu ngangkat tangan Pak, kayak gitu ya. Nah di dalam Markus 11 ayat 25, firman Tuhan katakan ya, Markus 11 ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan pemberesan dulu. Kalau kita menyimpan luka hati, sakit hati dengan saudara kita, Tuhan mau kita bereskan dulu, baru kita datang kepada Tuhan. Artinya selesaikan dulu masalah hati kita. Kebenciankah, iri hatikah, kepahitankah,
dendam, amarah, luka hati, bereskan itu semua, tanggalkan itu semua. Dosa itu harus ditinggalkan, amin. Jangan disimpan. Tidak apa-apa, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan kan tahu. Tuhan melihat dari tempat yang tersembunyi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Oleh sebab itu, jangan bermain-main dengan dosa ya. Dosa itu harus diakui di hadapan Tuhan. Kemudian kita bertobat, minta ampun kepada Tuhan ya. Maka akan ada terjadi pemulihan. Di situ tidak ada lagi penghalang dosa. Kita akan layak di hadapan Tuhan. Kita akan datang kepada Tuhan dengan layak. Amin. Yang kedua, kurangnya iman ya. Di dalam Markus 11 ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Firman Tuhan katakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi segala sesuatu yang kita doakan, segala sesuatu yang kita panjatkan di hadapan Tuhan harus dengan iman, percaya bahwa kita sudah menerimanya. Amin. Percaya meski belum melihat, percaya meski kita belum mengalaminya. Ini namanya iman, percaya ya. Keraguan, kebimbangan akan kuasa doa akan mempengaruhi iman kita ya. Jadi ini merupakan suatu penghalang doa agar dijawab oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tanpa iman doa kita itu hanya seperti kata-kata yang kosong. Doa kita itu merupakan seperti apa? Kata-kata yang tidak bermakna. Hanya mudah-mudahan Tuhan jawab doa saya. Tidak seperti itu. Doa itu yakin dan percaya. Jadi Tuhan menjawab doa yang disampaikan dengan keyakinan bahwa Ia sanggup melakukan perbuatan yang ajaib ya. Makanya ketika Yesus melayani ya di Nazaret, Alkitab mencatat Yesus tidak banyak mengadakan mujizat. Karena apa? Karena ketidakpercayaan mereka. Makanya mujizat tidak terjadi. Oh, Yesus anaknya Yusuf, anak tukang kayu. Makanya mereka tidak percaya apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan. Mereka tidak percaya, mereka ragu-ragu. Makanya Alkitab mencatat mujizat sangat sedikit terjadi di Nazaret. Oleh sebab itu sangat penting untuk kita percaya mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Amin. Supaya terjadi mujizat harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Jawabannya. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, menghalang doa. Yang ketiga, sikap hati kita yang salah ya. Di dalam Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena apa? Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, jadi doa itu bukan pamer. Oh, seberapa kita fasih berdoa, tidak ya. Doa itu bukan untuk mencari pujian manusia. Sama seperti orang-orang Farisi, mereka berdoa di pinggir-pinggir jalan supaya apa? Supaya orang yang lewat melihat, oh, begitu alimnya mereka, begitu taatnya mereka berdoa. Tidak seperti itu. Bahkan firman Tuhan katakan kalau kita berdoa, kita masuk ke dalam kamar, kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Karena hubungan kita dengan Bapa saja. Amin. Jadi sikap hati yang salah inilah yang menjadi penghalang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Motivasi yang salah membuat doa kehilangan kuasanya. Nah, contohnya ya, doa yang untuk memuaskan hawa nafsu seperti firman Tuhan tadi katakan, meminta kesuksesan dan kekayaan. Untuk apa? Untuk memuaskan nafsu kesombongan kita. Banyak orang-orang meminta kekayaan dan lain sebagainya ya. Kalau saya merenungkan hal ini pun saya alami ketika masih muda sekali.
Saya itu tidak suka dengan paman saya ya. Paman saya itu orang kaya, sombong seperti itu ya. Saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan beri saya mobil, saya tabrakin pagar rumahnya, saya bilang. Sudah tabrak, nanti saya bangun lagi. Seperti itu kan banyak uang kan, sombong kan seperti itu ya. Nah, kadang doa kita tuh seperti itu. Ingin diberikan mobil untuk kesombongan, untuk pamer dan lain sebagainya. Makanya sampai saat ini saya belum diberikan mobil. Mungkin motivasi masih salah ya. Tapi tidak ya, itu cerita lama. Paman saya pun sudah meninggal ya, itu cerita lama. Sekarang saya sudah bertobat. Ya, itu berdoa untuk meminta kesuksesan, kejayaan dan lain sebagainya untuk memuaskan hawa nafsu kita, pamer, kesombongan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan firman Tuhan katakan, itu kita tidak menerima apa-apa karena kita salah berdoa dengan motivasi hati kita yang salah. Nah, Bapak Ibu, Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Saya tidak panjang lebar firman Tuhan. Sekalipun doa kita belum dijawab, masalah kita masih tetap ada. Jangan kita menyerah dan patah semangat ya. Tetap berdoa mencari wajah Tuhan. Sama seperti yang terakhir ya, sama seperti kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Ini sesuatu yang menarik sekali ya. Jadi Daniel itu diperhadapkan dengan dapur perapian yang menyala-nyala. Mereka diwajibkan untuk menyembah dewa yang dibuat oleh Nebukadnezar. Pada waktu itu mereka tidak mau menyembah patung itu. Dan mereka siap menghadapi konsekuensi dimasukkan ke dalam dapur perapian. Artinya hidup mereka tidak lama lagi, mati ya. Mati, hangus di dapur perapian. Nah, mereka berkata di dalam Daniel 3 ayat 17-18, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini. Tetapi seandainya tidak, seandainya doa mereka tidak dijawab Tuhan, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Nah, inilah sikap hati yang benar, iman yang benar dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka menunjukkan kuasa Allah yang luar biasa, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar dan ajaib. Amin. Jadi hati kita harus benar, sikap hati kita harus benar, sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menjawab doa saya kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Iman yang luar biasa, amin. Jadi keteguhan iman Sadrak, Mesak dan Abednego itu luar biasa. Walaupun mereka siap menghadapi kematian, tidak masalah. Tapi mereka tetap yakin mereka memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kalau Tuhan yang hebat tidak melepaskan mereka dari dapur perapian, tidak masalah. Wah, itu iman yang hebat, amin. Tidak masalah, tetap kami percaya kepada Allah Israel, Allah yang hidup. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Allah Israel menunjukkan kuasanya luar biasa sekali. Mereka masuk ke dalam perapian itu tanpa tanpa sedikit pun api memakan tubuh mereka. Allah menyertai mereka di saat masalah persoalan yang begitu luar biasa sekali ya. Jadi Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Sebelum mengakhirinya, saya ingin ada satu ilustrasi yang mudah ya, simple supaya kita paham di sini ya. Saya ambil sebuah kotak dulu ya, sudah dipersiapkan.
Ini ilustrasi ya, anggap saja ini Tuhan Yesus ya. Anggap saja ini ilustrasi. Supaya bisa kita terima ya. Jadi seringkali hal yang kita doakan kepada Tuhan itu apa? Apa yang kita doakan? Keluarga ya. Keluarga seringkali kita doakan. Kemudian apa? Apa lagi? Pekerjaan ya. Ya. Ini yang selalu didoakan oleh anak-anak Tuhan ya. Semua orang berdoa untuk hal ini. Yang ketiga, ekonomi keuangan, pasti ini pasti. Banyak orang berdoa untuk hal ini ya. Kemudian kesehatan, kita selalu meminta kepada Tuhan. Permohonan doa kita adalah tentang kesehatan. Nah, ini mengapa saya kasih yang terakhir ya. Ini pasangan hidup atau jodoh, ini yang terakhir ya. Nah, seringkali permintaan-permintaan ini kita ajukan kepada Tuhan ya. Jadi seperti ini ya, ini anggap saja permohonan doa saya. Permohonan apa? Oleh karena dosa, akhirnya hidup saya terpisah daripada Tuhan ya. Oleh karena dosa, jarak kita semakin jauh di hadapan Tuhan. Kita berdoa itu seperti ini. Masuk? Tidak ya? Kita berdoa kepada Tuhan. Kita merasa tidak layak, kita berdosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa seperti ini doa kita. Ya. Seperti ini doa kita. Mengapa doa kita tidak masuk? Kita lempar lagi doa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, dengar doa saya. Wah, hampir ya. Hampir masuk. Itu ada yang masuk ya. Jadi semakin jarak kita kepada Tuhan, kita sangat sulit sekali. Seringkali doa-doa kita seperti itu. Ya, apa yang harus kita lakukan? Berdoa, mencari wajah Tuhan. Berbalik daripada jalan-jalan kita yang jahat. Tinggalkan dosa kita tadi ya. Kita lalu mendekat kepada Tuhan seperti itu ya. Saya ambil lagi dulu ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Nangkep ilustrasinya ya? Daripada banyak teori. Nah, semakin hidup kita dipulihkan, kita selalu setiap saat mencari wajah Tuhan. Hidup kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Apa yang kita kerjakan? Tuhan dengar doa saya. Tuhan dengar doa saya. Tuhan dengar doa saya Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Akan mudah sekali, amin. Karena kita dekat. Kita dekat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Sebuah relasi. Makanya Tuhan mau kita membangun hubungan dengan Tuhan. Relasi yang sangat dekat. Hubungan. Bukan saja permintaan-permintaan seperti yang kita sampaikan kepada Tuhan, tetapi hubungan antara anak dan bapa seperti ini sangat dekat sekali. Tanpa kita minta pun seperti yang saya katakan, Tuhan sudah menyediakan jauh lebih baik daripada apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan. Tuhan akan menjawab doa kita lebih daripada apa yang timbul dalam hati kita, amin. Seperti firman Tuhan katakan, apa yang belum dilihat oleh matamu, yang belum didengar oleh telingamu, bahkan belum timbul di dalam hatimu, Tuhan akan sediakan. Amin. Bagi siapa dulu? Seringkali sampai situ aja kita kan. Bagi setiap orang yang mengasihinya. Itu intinya. Amin. Ada amin. Bagi setiap orang yang mengasihinya, maka Tuhan akan selalu menolong kita. Sama seperti seorang janda tadi. Hakim yang lalim pun bisa membela perkara seorang janda itu. Apalagi Bapa kita di surga yang maha pengasih, maha penyayang, hakim yang benar. Dia akan membela perkara-perkara kita, persoalan kita, masalah kita. Setiap orang yang berseru siang dan malam, Tuhan akan membela perkaranya. Ada amin?
Amin, demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Saya undang pemusik WL maju ke depan. Oh, ada yang terakhir ya. Terakhir saya lupa. Ini sekilas saja, tidak apa, maju ke depan, tidak apa-apa ya. Yang terakhir, kesalahan terbesar dalam hidup ini adalah saat seseorang meninggalkan Tuhan, itu merupakan kesalahan yang terbesar. Sebenarnya kata-kata ini lebih ekstrim lagi, saya ubah. Sebenarnya kata-katanya demikian ya, kebodohan terbesar. Sebenarnya kata-katanya seperti itu. Kebodohan terbesar dalam hidup ini adalah saat seseorang meninggalkan Tuhan. Tapi saya ubah, kesalahan saja. Kesalahan, seringkali kita berbuat salah di hadapan Tuhan. Seringkali kita salah jalan seperti itu ya. Kesalahan terbesar dalam hidup ini ketika kita meninggalkan Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. Sesungguhnya ia meninggalkan sumber kehidupan yang sejati. Amin? Amin. Mari kita menaikkan pujian ini ya. Yakin dan percaya, apapun masalah kita, walaupun masalah kita tetap ada, tapi kita tetap imani ya, bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung ini tak berpindah, tetap kami percaya Tuhan. Iman kami tetap mengandalkan Engkau. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Kita naikkan pujian ini dari awal ya. Naikkan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Seringkali jiwa kita bertanya, jiwaku bertanya, amin, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada? Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekali
Saya undang jemaat Tuhan untuk naik, untuk bangkit berdiri, silakan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, amin, tetap percaya rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Sungguh-sungguh katakan, walaupun gunung itu tak berpindah. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Lagi padamu Tuhan yang setia. Mari sekali lagi kita sembah Dia. Oh, datang kepada Tuhan, mendekat kepadanya, sembah Dia. Kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bawa permohonan kami. Terima kasih Kau telah tebus kami. Kau menyucikan kami sekali lagi, sehingga kami boleh layak datang menghampiri tata kasih kemurahan-Mu. Naikkan sembah kami Tuhan, dalam setiap perkara, dalam setiap keadaan. Kami mau terus terpaut kepadamu. Kami mau terus mendekat kepadamu Yesus. Sekarang kami tetap percaya Kau mampu ya Tuhan. Kau sanggup. Ya Ralabatakara, Engkau tetap memberikan kekuatan bagi setiap umat-Mu Tuhan, yang terus berharap kepadamu Tuhan, menanti-nantikan kemurahan-Mu, menantikan belas kasihan. Kau Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, untuk memulihkan setiap kami, untuk menjawab setiap seruan doa kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau hadir di tengah kami, melihat setiap tangan yang terangkat, melihat setiap hati yang terangkat, berseru kepadamu. Terima kasih Yesus. Ya Ralabatakara lamaya sekiara ramaya ralaba. Terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi dengan amin, iman nyatakan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tuhan, tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tak ada yang tak mungkin mukjizatnya. Dia sediakan pagi hari ini bagi setiap kita. Sebab Dia ajaib, Dia sanggup, Dia mampu. Bagimu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat. Nyatakan bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi Dia. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, mukjizatnya disediakan bagiku. Kami diangkat. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai, syukur, pujian, kehormatan, kejayaan bagi Engkau Yesus. Kita berikan tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita. Dia yang membuat mukjizat, Dia yang melakukan perkara yang besar, Allah yang setia menolong setiap kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tetap percaya, tetap mengimani Tuhan Yesus, bahwa di dalam setiap doa kami, kalau masih sampai hari ini ada banyak seruan kami yang belum kami terima, ada setiap jawaban doa yang belum kami terima, kami hari ini boleh belajar Tuhan. Ada banyak perkara terutama dalam kehidupan kami yang harus kami ubah Tuhan. Dan kami tetap percaya Tuhan, Engkau pasti menjawab setiap doa kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, firman-Mu dan kasih-Mu yang kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali. Engkau tetap senantiasa memberikan kekuatan untuk kami boleh bertahan, tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kami tahu sekalipun Engkau belum merubah suasana, belum merubah keadaan kami, pergumulan kami tahu Engkau sedang mengubah setiap kami menjadi terus pribadi yang kuat di dalam menantikan Engkau. Pada saat kami akan melihat, mengalami kebaikan Tuhan, kami akan melihat, mengalami pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami boleh terus memuji, bersyukur akan kebaikan-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang hari ini masih tetap terus berdoa, menantikan kemurahan Tuhan, menantikan jawaban Tuhan. Terus berikan kekuatan, terus pengharapan, tidak beralih daripada-Mu Tuhan, tapi makin lama makin kuat, mendekat kepada-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali. Terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Terus ya Tuhan, hikmat urapan daripada Tuhan, Tuhan tambahkan berkat di dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Dimanapun hamba-Mu berada, pengurapan Tuhan, pertolongan Tuhan, tanda-tanda heran dan ajaib Tuhan menyertai sehingga pelayanan hamba-Mu boleh berhasil. Memuliakan nama Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Hidupku yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mukjizat sejati yang membelah laut, yang membelah laut, teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Kau yang pegang hidup kami Tuhan. Bagiku Kau membuat. Dengan iman sekali lagi katakan, yang membelah laut. Perkara yang ajaib dan mustahil karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Buka jalan, Kau pembuat. Sekali lagi nyatakan, yang membelah laut, yang mustahil karena kuasa-Mu yang pegang hidup. Buka jalan kami Tuhan. Oh, Kau pembuat, Kau pembuat, Kau pembuat mukjizat. Sekali lagi Kau pembuat, Kau pembuat mukjizat sejati. Haleluya. 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 Terima kasih untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya setiap penyembahan kami, setiap pujian kami boleh senantiasa menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau tidak melihat yang kelihatan, Engkau melihat sampai kedalaman hati kami. Dan biarlah Engkau terus melihat hati kami yang terus mengasihi Tuhan dengan tulus, memuji menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Dari dasar hati kami yang mengasihi Engkau, Engkau terus dimuliakan, Engkau terus ditinggikan. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, ketika nama-Mu ditinggikan Tuhan, maka Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, Engkau akan menyatakan berkat-Mu, pemulihan, kesembuhan, pertolongan-Mu yang ajaib. Kau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau memulihkan, Engkau memberkati, memberikan kekuatan, penghiburan, damai sejahtera yang berlimpah-limpah, sukacita, jalan keluar atas umat-Mu Tuhan. Engkau mengasihi umat-Mu sebagaimana Engkau mengasihi biji mata, seperti mengasihi biji mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Hari ini kami juga berdoa untuk setiap umat-umat-Mu Tuhan, keluarga demi keluarga, pribadi Tuhan. Mungkin ada di antara umat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, sakit, penyakit. Hamba-Mu berdoa, kami bersama dengan umat-Mu di tempat ini menyatukan hati. Minta belas kasihan-Mu sekali lagi, kami percaya oleh bilur-Mu Tuhan, setiap sakit penyakit menjadi sembuh di dalam nama Yesus. Tubuh yang lemah mendapat kekuatan baru. Yang berduka, bersedih hati, ada penghiburan, bahkan kekuatan sukacita berlimpah. Biar Kau nyatakan atas umat-Mu. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa untuk keluarga Ibu Ari Tuhan.
yang ditinggalkan oleh suami tercinta. Kami berdoa dari tempat ini, Engkau sumber penghiburan, Engkau sumber kekuatan, memberikan kekuatan penghiburan yang tidak terbatas, sehingga keluarga tetap terus boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, undur diri di tempat ini biar kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terima berkat dari Bapa surgawi berlimpah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.